Halo, selamat sore. Jadi ini gue di depan hotel dan gue mau naik taksi menuju airport. Pas taksinya datang, mari kita berangkat. Kali ini dapat taksi keren. Ini elektrik ya, electric vehicle taksinya. Dan kursinya masih mulus banget. Menuju airport. Oke, sudah sampai di airport. Mari kita masuk. Oke, jadi ini udah di airport. Tadi pas masuk tuh ada kayak swab barang-barang kita dulu buat cek kesehatan ya, health quarantine. Jadi ini proses masuknya sih agak beda ya. Jadi gue ikutin dulu, nanti gue ceritain kayak gimana. Oke, jadi pada dasarnya ketika meninggalkan Cina, kita juga harus melakukan health declaration. Itu persis seperti yang dilakukan ketika masuk ke Cina. Ya mungkin tujuannya biar menghindari apa ya, penyebaran penyakit juga, amit-amit gitu ya, jangan sampai. Tapi ya jadi nambah satu proses, cuman menurut gua proses yang kalau gua ada di posisi government Cina juga penting kali ya. Oke, jadi ini kayak di Suta ya masuknya itu. Ya setelah ada health declaration itu beda ya, itu cuman di sini ada pemeriksaan barang juga gitu, tapi cuman scanning doang kok, nggak macam-macam, dan nggak scanning body gitu. Jadi itu so far ya. Sekarang gue check in dulu. Oke, dari tadi lupa pakai masker, sekarang gue pakai lagi. Gue tadi agak pura-pura nggak tahu gitu, nyoba check in, ternyata mereka strict belum bisa, jadi harus nunggu 4.40. Sedangkan ini gue baru jam 4.10, 4.12. Jadi tunggu setengah jam ya, mending gue ngecas HP dulu lah gitu, nyantai-nyantai dulu. Ini gue lagi jongkok sambil ngecas karena tempat cas pada penuh, orang-orang juga menunggu. Gue sebenarnya udah pengen banget ke toilet, pengen pipis dan ganti baju, tapi karena gue masih bawa koper gede gue, jadi gue harus menahan nunggu check-in beres baru gue bisa tenang deh tuh ganti baju dan toilet. Ini sekilas tentang airport Xiamen. Terlihat jadul sih ya, kayak membawa kembali ke tahun 90-an tuh. Tapi fasilitasnya lengkap kok. Ada drinking water juga, toiletnya juga gampang. Dan ini di dalam ada yang jualan kayak gini ya buat oleh-oleh. Alright, gue sudah check in. Sekarang waktunya gue security check dan imigrasi, biar makin tenang lagi gue mau ke toilet dan ganti baju. Ikutin terus. Oke, finally gue udah selesai security check dan imigrasi. Ini gue udah di dalam ruang tunggunya ya. Gate gue ada di gate 15. Jadi kita menuju gate dulu. Ini ada Burger King juga guys di sini. Burger Kingnya udah di dalam ruang tunggu ya. Masih menuju ke gate 15. Jadi kalau menurut gua, airport ini atau transit di Xiamen tuh agak kurang menyenangkan mungkin bagi para F-geek ya, mereka yang suka spotting pesawat, karena kita nggak bisa datang dari beberapa jam sebelumnya. Check-innya sendiri dibuka, gue berangkat 18.40 dan check-innya baru dibuka 16.40. So bener-bener mepet 2 jam sebelum boarding. Makanya nggak bisa lihat spotting dari dalam ya, maksud gue ya. Mungkin di luar ada spot untuk plan spotting, tapi ya karena gue juga cuma transit, jadi gue kurang tahu. Gitulah ceritanya, mepet, tapi ya sekarang akhirnya udah di dalam juga. Dan memang kayaknya kebiasaan airportnya gitu. Nah, itu dia gate gua, Jakarta, gate 15.
boarding soon 17.55. Sekarang baru jam 5 lewat lebih. Waktunya ganti baju dulu. Ini gue seharian pakai baju ini, Nicole World Tour. Ini mendukung talent lokal ya, Niki yang go internasional keren banget. Tapi udah lepeh banget jujur, karena gue seharian di luar. Kita ganti baju dulu ya. Oke, sekilas ini toilet di Xiamen Airport. Bersih, bener-bener nggak ada noda. Dan ada ininya juga ya kayaknya ya. Ada buat ceboknya juga atau enggak ya? Tapi ada plastik yang bisa rotate gitu habis dipakai. Dan ini tisu, flashnya bisa di atas itu. Jadi selain ke Jakarta, si Xiamen Airlines ini ada ke Bali juga tuh. Kalau Jakarta 18.40, ke Bali lebih dulu ya, 17.55. Udah final call dia. Oke, waktunya boarding. Ini flightnya bisa dibilang full ya, kayaknya banyak atlet deh habis tanding di China, nggak tahu di mana. Tapi dari tadi gue lihat banyak yang pakai tracksuit gitu. Atlet-atlet habis tanding kayaknya. Mungkin Asian Games atau apa. Kita masuk ke pesawat. Spotting tipis-tipis ada pesawat Xiamen Air. Ya, karena di Xiamen pasti. Untuk pesawat ke Jakarta sendiri narrow body ya. Jadi konfigurasi kursinya nanti 33 bukan 333 gitu. Flightnya sendiri memakan waktu 5 jam 15 menit. Jadi flight yang cukup panjang untuk pesawat narrow body ya. Oke, finally udah di dalam pesawat. Ini again pesawat narrow body Boeing 737-800. Ini safety instructionnya nih 737-800. Dan dapat di window seat lagi. Sebagai informasi, ini tidak ada in-flight entertainment, jadi polos. Bukan polos juga sih, ada iklannya nih Disney. Jadi kalau mau akses in-flight entertainment bisa pakai HP sendiri lewat QR. Terus ada meja lipat. Di dalam sini ada kantong muntah, ada in-flight magazine, sama safety instruction. Legroomnya sendiri lega ya. Jadi ya oke lah. Oke, ini agak salah strategi gue ya, karena sepertinya nggak ada lubang USB atau apapun buat ngecas ya. Jadi ya mengandalkan power bank gue yang emang nggak banyak, dan gue masih ada baterai laptop juga. Semoga ya kuat HP gue sampai nanti beres flight. Ikutin terus. 867 from Xiamen to Jakarta. Please recheck your sorting time about your flight information. Thank you for your cooperation. Welcome aboard Xiamen Airlines, a member of SkyTeam Alliance. Your safety is our top priority. 根据中华人民无需解拆，先打开锁扣，再拉出连接片。 Please make sure your seatbelt is securely fastened while seated. To unfasten the seatbelt, please open the button and pull out the flat end. 本次航班全程禁烟，严禁在飞机的任何。 Please
Ini posisi sudah di udara, cuman memang lampunya belum diterangin ya. Nggak tahu kenapa naik Xiamen ini cukup lama gitu untuk nerangin lampunya. Padahal udah lama di udara. Mungkin ya standar safety mereka agak sedikit lebih ketat kali ya. Nah karena nggak ada monitor atau nggak ada layar in-flight entertainment, jadi gue hanya bergantung sama layar terpusat ini. Kadang nampilin map, kadang nampilin film. Terus ini mereka ngasih semacam lap basah gitu, dan uniknya nggak kotor sama sekali. Padahal gue sebelum terbang itu gue seharian keliling-keliling Xiamen ya, tapi masih bersih. Nah ini gue dikasih kacang assorted nuts ya, kacang campur-campur ya, ada almond, ada macam-macam, dan ada air mineral tapi ukuran kecil dengan kemasan ini nih, ada kemasan SDGs dari UN. Makanan gue dateng, dan meskipun gue pesen yang halal atau yang muslim meal, tapi diantrinnya berbarengan sama yang lain. Tapi gue tetap dapet yang tulisannya no pork. Kalian bisa lihat sendiri di aluminium foilnya. Cuman yang unik, mereka nggak ngasih tray, jadi minyaknya tuh kemana-mana. Mereka ngasih satu kotak ini, isinya ada semacam muffin cake nih. Terus ada ini bungkus hijau ini apa ya, nanti gue kasih lihat di belakang deh, karena pastinya gue makan juga. Terus ada lagi ini juga makanan khas sepertinya, dried turnip. Terus ada satu botol lactobacillus drink atau mungkin kayak Yakult ya. Nah makanannya seperti ini nasi pakai ayam dan sayuran. Ayamnya kayak bumbu pakai saus tiram gitu kali ya. Nah terus gue cuma dapat sendok doang, nggak dapat garpu, nggak dapat pisau. Tapi ya cukup lah pakai sendok doang ya. Untuk makanan sendiri sih menurut gue biasa aja ya, karena rasa si ayamnya tuh hambar gitu, tapi ketolong sama bagian ayamnya yang juicy, kayaknya sih bagian paha ya. Untuk sayurannya, nah ini pas banget gue lagi makan sayurannya, ya oke lah untuk ngimbangin makanan nasi dan ayamnya. Lanjut gue makan yang bungkus hijau ini nih. Ini sama sekali nggak ada keterangannya ya, dan di udara aplikasi translate gue nggak berfungsi, jadi ya kita coba aja ya. Ini bentuknya tuh kayak apa ya, mungkin kayak dodol tapi nggak yang se-chewy itu, dan rasanya memang kayak manisan gitu. Agak nggak masuk sih di lidah gue, jadi gue kurang suka, meskipun tetap gue abisin. Lanjut gue makan ini dried turnip. Ini kayak lobak gitu ya, tapi dia tuh enak sih, gurih. Menurut gue ini cocoknya pakai nasi ya. Jadi kayaknya gue agak salah, harusnya gue campurin sama nasinya, karena ini nggak bohong, ini enak sih. Teksturnya juga crunch gitu. Terus ada ini cupcake seperti ini, kecil aja. Ini sih ya seperti cupcake pada umumnya ya. Enak, manis, empuk juga. Terakhir ada ini lactobacillus drink seperti ini. Ini bener-bener persis kayak Yakult rasanya, tapi memang volumenya lebih banyak, ukurannya lebih besar dari Yakult yang biasa kita konsumsi ya. Jadi ini sedikit menghilangkan haus juga, karena lumayan ada 100 ml. Beres makan, ada pramugari menawarkan minuman hangat ya. Seperti biasa gue pesennya sih teh aja.
Dan ini gelasnya sama kayak yang waktu gue dapetin pas berangkat dari Melbourne ke Xiamen ya, gelas edisi spesial SDGs dari PBB. Di kotak tadi dikasih juga tisu basah ya buat ngelap tangan ya karena habis makan. Beres makan, piring-piring udah diangkat, lanjut ini waktu istirahat ya. Ada film diputer, terus ya ini kursi nggak ada headrestnya, jadi ya mencoba untuk tidur tanpa headrest. Nah ini kondisi gelap itu agak sedikit keganggu sih sama layar monitornya. Lavatornya seperti ini, ya kecil ya memang, dan sayangnya cuma ada sedikit, tapi maklum karena ini pesawat narrow body, tapi ya antriannya jadi panjang. Cuman isinya sih ya lengkap dan bersih ya, cukup bersih, jadi oke lah. Untuk lighting membacanya ini warnanya kuning dan agak sedikit memendar ya, gue takut agak mengganggu penumpang sebelah sih, tapi mungkin karena pesawat yang udah lumayan lama ya. Nah ini logbook gue akhirnya diisi guys, soalnya sebelumnya untuk flight Melbourne ke Xiamen itu ditolak karena katanya si pilotnya nggak mau ngisi, tapi ya ini alhamdulillah diisi. Ini gue sempet kaget karena di luar kok terang banget, ini lagi ngelewatin apa ya. Terus pas gue coba cek di mapnya kayaknya ini melewati Brunei, jadi ya lumayan lah ada pemandangan di luar sedikit karena ini terang benderang yang menurut gue sih menarik perhatian ya. Daratan Jakarta sudah mulai terlihat. Ini sepertinya proyek-proyek properti di Jakarta Utara ya. Tapi ini menandakan kalau ya bentar lagi kita bakal landing. Akhirnya gue mendarat juga nih di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nah ini secara tidak sengaja ternyata ada pesawat Garuda edisi special livery ya, Kembara Angkasa, lagi berhenti di sini ternyata ya. Thank you.
Keluarnya di gate ujung, jadi jalannya jauh banget guys. Aduh, udah malam lagi, jam 11. Gate otomatis ada 24 biji, yang bekerja 0 karena sistemnya down katanya. Gila bos, ngapain punya gate banyak kalau nggak ada yang bisa dipakai. Oke, imigrasi nyebelin tapi untungnya bagasi cepet ya. Dan ini gue naik taksi menuju pulang ke rumah.